Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom alaikum bersama Mesya. Saudara-saudara dan anak-anak, saudara-saudari dan anak-anakku semua, terima kasih atas kedatangannya sore ini. Kita berada di kota Semarang. Kampung mana ini? Di Puri Anjasmoro. Ini tanggal 28 September 2018. Saya baru saja pulang dari Amerika kemarin, tanggal 19 malam. Kita terus kunjungan, kebetulan kita bisa kesini, dan besok pagi saya akan berkunjung ke Purwokerto dan ke Tegal. Di sana ada simpatisan yang mau saya kunjungi, baru ke Jakarta. Dan rencana nanti tanggal 5 Oktober Romo diundang untuk adakan seminar di Wonogiri, jadi kembali ke Jawa Tengah lagi tanggal 5 sampai 7. Itu gereja-gereja Pantai Kosta di Wonogiri yang minta Romo untuk memberikan ceramah. Baik. Mungkin lebih baik saya cerita dulu ya. Kok sampai ada ortodoks di Indonesia itu gimana? Dulu saya aktif di gerakan karismatik. Yang pada zaman dulu karismatik itu lebih kepada persekutuan-persekutuan di rumah-rumah daripada di gereja. Ada Pantai Kosta waktu itu, antara Pantai Kosta dan karismatik masih dibedakan. Biasanya Pantai Kosta itu yang klasik kayak GPDI, GBPS gitu ya. Karismatik itu merasa dirinya sendiri ya. Sekarang akhirnya melebur ya. Pada zaman itu enggak. Dan saya waktu itu lebih berkecimpung di karismatik. Tetapi setelah makin lama saya berkecimpung, saya makin bingung dengan macam-macam ajaran. Nanti ini ngajarkan gini, yang itu ngajarkan gitu, yang sana ngajarkan dan beda-beda ajaran itu. Saya pikir kalau Allah itu satu, Tuhan Yesus itu satu, Roh Kudus itu satu, Alkitab itu satu, seharusnya ajaran satu dong. Kenapa bisa macam-macam begini? Akhirnya saya tanyalah kepada senior-senior saya, waktu itu Romo masih umur 20-an ya. Pertengahan 20-an di zaman itu. Tanya sana, tanya sini, tapi tidak dapat mendapatkan jawaban yang memuaskan dari banyak orang kepada senior-senior saya. Jawabannya selalu klasik. Ya semuanya itu kan seperti tubuh gereja itu katanya. Ada yang telinga, ada yang kaki, ada yang tangan gitu. Saya tanya, kalau tubuh itu ada sesuatu yang menyatukan tubuh satu orang, biar itu telinga, biar itu kaki, biar itu jari, ada satu yang menyatukan, DNA dan jenis darah. Kalau jenis darahnya O, telinga ya darahnya ya O, jenis darah O, kakinya juga gitu loh. DNA-nya ya sama gitu pikiran saya waktu itu. Maksud saya dengan darah dan DNA adalah ajaran. Kalau memang semuanya satu tubuh, seharusnya ajarannya sama, tidak mungkin beda-beda kayak begini. Nanti yang sana percaya tertunggal, yang sini tidak. Yang sana percaya Tuhan Yesus itu adalah Allah Bapa, yang lain bukan, dan macam-macam. Dan akhirnya sangat membingungkan bagi saya. Tidak mungkin ini satu tubuh. Kalau ini satu kesatuan, ya maaf saya ngomong, saya bilang waktu itu. Ini bukan kesatuan tubuh. Ini tulang berserakan dimasukkan satu keranjang. Yang satu sama lain tidak ada hubungan. Ini bukan satu tubuh, ini tulang berserakan yang dimasukkan satu keranjang. Kok kamu ngomong gitu lah? Ya toh, kalau satu tubuh itu logikanya kan ada kesatuannya, ini mana ada kesatuannya? Satu pun tidak. Ibadahnya lain, ajarannya lain. Gimana bisa satu? Nah waktu itu saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Saya pikir, ya masing-masing merasa dipimpin Roh Kudus. Loh,
kalau dipimpin Roh Kudus, seharusnya ilhamnya sama. Kalau ilhamnya sama, ajarannya harus sama. Nah ini merasa dipimpin Roh Kudus, sana merasa dipimpin Roh Kudus, lah kok ajarannya beda. Apa Roh Kudus pelin-pelan? Apa Roh Kudus pelupa? Mengilhami ini begini, nanti besok mengilhami yang sana begitu. Nah di situ akhirnya membuat saya galau. Saya tetap percaya Tuhan Yesus, tetapi saya tidak tahu yang benar yang mana ajarannya. Akhirnya saya tidak dapat jawaban. Saya memutuskan untuk puasa waktu itu. Waktu itu saya di Jakarta ya. Saya aktif dalam persekutuan waktu itu. Dan waktu itu masih boleh ya orang bagi traktat di jalan-jalan, masih boleh. Dan sekarang ada bisa ditangkap gitu ya. Dan waktu itu saya suka mengadakan Bible study di Monas. Orang datang, orang macam-macam agama datang. Dan kalau mereka menerima Kristus ya cara saya waktu itu, ya biarpun saya bukan pendeta waktu itu karena para karismatik, pokoknya digerakkan Tuhan saya lakukan. Saya baptis mereka di Pantai Cilincing di Jakarta. Nah itulah masa lalu saya. Tapi lama-lama saya tidak puas dengan saya lakukan. Dan akhirnya waktu itu saya mau, udahlah. Kalau saya tahu sejarah gereja itu hanya dalam kisah Rasul. Saya belum sekolah teologi waktu itu ya. Saya belum sekolah teologi. Jadi tahu-tahunya hanya Alkitab saja gitu. Nah waktu itu saya puasa 3 hari. Dan saya berdoa, Tuhan, saya tidak tahu, saya tetap percaya pada Kristus sebagai Juru Selamat. Tapi saya tidak tahu gereja ini yang benar yang mana sih. Kok macam-macam seperti ini. Nah saya bacalah kitab Kisah Rasul waktu itu. Saya pas baca pelan-pelan Kisah Rasul 1, saya tidak dapatkan apa-apa. Kisah Rasul 2, saya nggak dapat apa-apa. Tapi ternyata ada sesuatu yang mungkin bagi orang lain tidak memberi jawaban, bagi saya memberi jawaban. Ternyata itu Kisah Rasul 3 ayat 1. Ya, coba kita baca. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat 1. Tolong bacakan. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes kembali ke bait Allah. Stop. Coba orang lain dapat ilham apa dari ayat ini? Nggak ada kan? Nah waktu itu pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, itu mengagetkan saya. Ternyata di gereja purba ada waktunya sembahyang. Bukan sembarangan. Di gereja purba ternyata sembahyang itu ada waktunya. Beda kan kayak Islam dong kalau kita ada waktu sembahyang. Nah kok saya selama ini saya nggak pernah dengar. Selama ini saya nggak pernah diajar. Sembahyang semauku sendiri gitu kan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Di sekeliling kita kalau orang sembahyang pukul 3 petang itu sembahyang apa itu? Sembahyang asar. Nah kok seperti itu? Berarti kalau gitu gereja purba itu tidak awur-awuran sembahyang itu. Tidak semaunya orang sendiri, berarti ada aturannya. Gereja mana yang tetap mempertahankan ini? Itu pertanyaan saya. Ya, Pentakosta pasti nggak ada ya. Karismatik juga nggak ada. Semua yang Protestan nggak punya ini. Saya bertanya waktu itu. Berarti selama ini cara saya sembahyang itu saya karang-karang sendiri. Saya buat-buat sendiri. Bukan kebenaran yang dinyatakan dalam Alkitab. Gereja mana yang tetap mempertahankan ini? Saya ingin kembali ke gereja itu kalau gereja itu masih ada. Gereja yang ada dalam Kisah Rasul 3 ini masih ada. Saya ingin kembali ke gereja itu. Saya cari ke sana kemari, saya nggak menemukan jawaban. Tapi yang mulai benih tertanam dalam diri saya,
saya harus kembali gereja yang dipraktekkan para rasul. Itu yang mulai tertanam di benak saya. Gereja macam apa yang dilakukan oleh para rasul zaman itu? Akhirnya untuk singkat cerita, pada tahun 79 saya meninggalkan Indonesia, saya pergi ke Korea untuk kuliah di sana. Saya kuliah teologi di Korea Selatan. Ya, sekolah saya adalah sekolah Calvinis ya. Tapi sekolah ini campuran antara orang-orang dosen-dosen liberal keluaran Jerman dan dosen-dosen konservatif, sehingga sering terjadi konflik. Masalah selalu terjadi perdebatan di sekolah saya ini. Dan saya sering berdebat dengan dosen saya waktu itu. Jadi kalau saya umpamakan ada satu pertanyaan, ada 5 dosen, jawabannya pasti 7. Karena begitu membingungkan waktu itu. Saya tidak puas. Saya tetap berdoa, Tuhan, kalau gereja yang saya lihat di Kisah Rasul itu masih ada, tolong saya bimbing ke gereja itu. Kalau gereja yang awal ini masih ada, bimbing saya ke sana. 5 tahun saya berdoa. Baru menjelang waktu saya wisuda, tahun 82. Saya sudah tahun 83. Menjelang waktu saya mau wisuda, suatu hari saya pergi ke toko buku yang paling besar di kota Solo. Namanya toko buku Chongno. Semua buku-buku dalam bahasa Korea. Ya tentunya saya bisa bahasa Korea karena saya ber5 tahun tinggal di sana. Tapi ada satu buku dalam bahasa Inggris, The Orthodox Church. Apa ini ortodoks? Kok ada gereja namanya ortodoks itu apa? Ortodoks itu kan kolot, itu kan kuno, itu kan kaku, itu kan terbelakang, itu pikiran saya. Tapi saya ingin tahu. Saya dasarnya kutu buku ya, sampai sekarang saya suka baca buku. Saya ambil, saya beli. Setelah saya beli, saya baca begitu, saya kaget. Ini gereja yang aku cari. Karena buku ini menjelaskan sejarah gereja dari abad ke-1 ada apa, abad ke-2 ada apa, abad ke-3, dan seterusnya. Ternyata gereja ini mempunyai mata rantai tanpa putus secara sejarah dari gereja Kota. Dan saya baru tahu bahwa Protestan itu, yang sekarang kita sebut gereja Protestan dan lain-lain itu, baru munculnya sesudah reformasi tahun 1517 gitu loh. Berarti ada kehilangan 15 abad di dalam sejarah gereja selama itu, yang kita sering tidak tahu gitu loh. Wah, ini makanya saya tidak tahu apa-apa di sini. 15 abad ini hilang, tidak pernah diceritakan, karena selama itu diajarkan kepada saya, sesudah zaman para rasul, gereja mengalami kemurtatan, jadi gereja Roma Katolik baru ditemukan oleh Martin Luther. Itu yang ditanamkan di pikiran saya. Ternyata tidak gitu loh. Martin Luther tidak menemukan gereja purba, dia menciptakan sesuatu yang baru gitu. Menciptakan ajaran baru gitu. Bukan kembali kepada ajaran gereja purba. Nah, disitulah mulai saya cari-cari gereja ini ada di mana ya. Saya tidak tahu bahwa setiap pagi saya membuka jendela korden saya di asrama saya itu, saya di tingkat 3 kan. Saya lihat gedung itu, ada kubahnya. Saya pikir sebelumnya itu masjid gitu kan, di Korea ada masjid kan. Saya kira mungkin saya salah satu masjid. Tapi setelah saya baca buku itu diterangkan di situ bentuk gerejanya gimana. Nah, barangkali itu bukan masjid ya. Salibnya tidak kelihatan dari sisi saya itu kayak karena begini modelnya, kayak garis gitu aja sampai. Nah, saya nggak lihat itu gereja. Tapi sudah saya baca buku itu, saya mulai curiga barangkali ini gereja ortodoks. Nah, waktu itu ada dosen saya orang Amerika, Dr. Nelson. Saya tanya, Dr. Malin Nelson, itu gereja apa? Saya nggak tahu ya. Itu dulunya misinya gereja Rusia. Saya kaget, berkata, loh, gereja Rusia itu gereja ortodoks ya? Ya mungkin. Coba kamu datang ke situ aja. Nah, akhirnya diam-diam saya datang di sana.
Saya kaget ketika masuk ke dalamnya. Ini Katolik bukan, tapi Protestan bukan juga. Apa ini gitu loh? Karena dalam peta mental saya zaman itu, kalau gereja itu kalau bukan Katolik pasti Protestan gitu. Cuma ada dua gitu. Kalau bukan Protestan pasti Katolik, tidak ada yang ketiga gitu kan. Ini Katolik bukan, tapi Protestan juga bukan, jelas itu bukan. Rasanya kayak ngeri karena masuk ya modelnya kayak bait ala Yahudi kan, ada apanya, ada mesbahnya, ada waktu itu masih bayar senja, dupa baru saja dibakar, jadi agak ngeri-ngeri gitu. Kok bau dupa ini apaan gitu kan? Lihat gambar-gambarnya, ini apa sih gereja ini? Nah kebetulan romonya ternyata orang Yunani, dia keluar dari ruangan kudus itu. Saya disangka anak Korea, saya diajak ngomong Korea, saya jawab. Tapi saya jelaskan, saya bukan orang Korea, saya orang Indonesia. Ada apa kamu kesini? Saya mahasiswa di sekolah itu loh. Bilang sana itu. Oh, apa yang bisa saya bantu? Enggak, saya mau tanya. Ini gereja apa? Oh, ini gereja Ortodoks. Apakah itu gereja dari zamannya para rasul? Oh iya, ini gerejanya dari zaman para rasul. Bagaimana Anda membuktikan? Saya tanya sama beliau, bagaimana Anda bisa membuktikan? Oh, minta bukti ya? Iya. Buktinya panjang atau pendek? Pendek sajalah. Gitu. Baik. Kamu tahu Alkitab? Ya tahu lah, sama sesuatu teologi. Saya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, saya bilang itu. Tahu kita kitab Kisah Rasul kan? Ya, saya tahu. Kisah Rasul 17, tahu? Saya ingat kan? Oh iya, iya. Yang bagian separuhnya. Oh iya, ketika Paulus di Areopagus. Ya betul. Dia berkhotbah di Areopagus. Tahu nggak Areopagus itu di mana? Di Athena. Athena itu di mana? Di Yunani. Itu kampung saya. Saya lahir di situ. Saya kaget sampai zaman itu, saya pikir Yunani itu zamannya Plato, Aristoteles itu. Saya nggak pikir bahwa masih ada orang di sini. Zaman sekarang Yunani itu masih ada. Loh, orang Yunani masih ada rupanya. Loh, kamu berhadapan dengan darah dan daging Yunani ini. Oh, masih ada. Nenek moyang saya sudah menjadi anggota gereja ini sejak zaman Kisah Rasul 17 itu. Sejak Paulus berkhotbah itu gereja yang ada ya gereja ini, bukan yang lain. Ya saya tidak bisa berargumentasi. Dia larinya di situ, dia orang Yunani asli, Paulus memang berkhotbah pada orang Yunani. Akhirnya, iya juga ya. Puas katanya. Ya untuk sementara saya puas. Saya pulang. Saya pulang, besoknya saya datang lagi. Karena saya ingin tahu lebih lanjut. Beliau mengatakan, gini aja ya. Karena kamu mahasiswa teologi, ya, saya tidak usah memberitahu kamu macam-macam. Di perpustakaan sana ada banyak buku-buku bahasa Inggris. Ambil, baca, bawa ke asramamu. Akhirnya saya ambil beberapa buku di situ. Selama 2 minggu saya nggak bikin apa-apa, saya baca banyak-banyak. Sampai akhirnya saya mengambil keputusan, ini yang saya cari. Ini yang betul-betul saya cari. Dan setelah itu saya merasa yakin bahwa inilah gereja yang saya cari. Itulah gereja mula-mula yang dapat dibuktikan oleh sejarah, yang tidak mempunyai mata rantai yang putus dalam sejarah. Ajarannya tidak pernah berubah. Saya sudah menemukan ini. Saya pikir Tuhan jawab saya. Saya harus bergabung. Ya, akhirnya saya merenung-renung. Akhirnya beberapa bulan kemudian saya bertemu dengan beliau kembali. Namanya Romo Sotirios Trambas. Saya datanglah ke kantor beliau suatu hari. Beliau pas ketik. Ada apa kok datang siang-siang katanya. Biasanya kalau datang sore katanya. Enggak, saya hanya ingin menyatakan saya ingin apa? Ingin bergabung ke gereja Ortodoks. Ada apa yang bergabung ke gereja Ortodoks?
Saya kaget, sikapnya itu dingin sekali gitu loh. Kamu nggak akan terkenal kalau kamu ikut gereja ortodoks ini. Kamu nggak akan kaya di sini. Gereja ini gereja yang dianiaya selama 20 tahun. 20 abad. Sejak zaman para rasul sekarang, gereja ini mengalami penganiayaan terus-menerus tanpa henti. Kenapa kamu mau ikut gereja ini? Sudahlah, kembali kamu kan, saya waktu di gereja Presbyterian ya. Kembali kamu ke gereja Presbyterian, kamu kan dikirim jadi missionary. Kamu banyak uang nanti diberi. Saya kaget kata-kata itu. Duh, enggak, bukan itu yang saya cari. Udahlah, nggak usah itu, udahlah. Nggak usah ikut di gereja ini. Nanti kamu tidak terkenal, kamu tidak punya uang, kamu dan sulit ya menjadi pengikut gereja ini. Saya kecewa sekali. Saya pulang, saya nangis. Saking kecewanya, jengkel dan kecewa. Loh, saya ini betul-betul ingin mencari kebenaran kok ditolak gitu kan. Tapi malam itu saya tidak bisa tidur. Malam itu betul-betul saya tidak bisa tidur. Gimana nih ya? Kalau nggak saya lukakan sekarang, kapan terjadinya? Gitu. Besoknya saya saya nekat. Saya datang lagi. Saya datang lagi ke kantornya Romo Sotirios ini. Terus dia datang lagi, ada apa datang lagi katanya? Ya masih hal yang sama. Kenapa? Saya ingin jadi ortodoks. Dia mengatakan, kalau begitu beri saya satu alasan saja. Mengapa kamu ingin jadi ortodoks? Wah, saya bingung, alasannya cuma satu, kalau salah gimana? Kalau salah jawab gimana? Saya diam aja, nggak jawab, karena saya mikir saya jawab apa ini. Akhirnya saya putuskan, saya harus jawab jujur apa adanya. Ya, saya menemukan kebenaran dalam ajaran gereja ini. Dan Allah senyum sama saya. Apa? Saya menemukan kebenaran. Coba ulangi. Saya menemukan kebenaran. Betul itu. Iya. Itu yang ada dalam hatimu. Kamu menemukan kebenaran. Betul. Kalau gitu selamat datang. Saya dirangkul dan saya dicium. Rupanya saya dites. Jadi bukan saya ditolak, saya memang dites sungguh-sungguh atau tidak. Barulah akhirnya untuk membuat cerita panjang jadi pendek pada bulan Oktober tanggal 6 tahun 1983. Berapa tahun yang lalu? Kalian belum lahir semua. Romo diterima di gereja ortodoks dan pada saat itu Romo menjadi satu-satunya orang Indonesia, putra Indonesia yang menjadi anggota gereja ortodoks. Romo menjadi orang ortodoks yang pertama. Nah, akhirnya Romo tetap melanjutkan kuliah di situ. Setelah mau selesai, Romo ingin pamit pada beliau, saya ingin pulang ke Indonesia sekarang. Ingin memberitakan tentang ini. Kamu kalau pulang ke Indonesia, kalau kamu jatuh ke dalam bidat, siapa yang hilang ingatan kamu? Sana nggak ada Romo, nggak ada apa-apa. Kamu belum bisa pulang ke Indonesia. Waduh, saya sudah tidak kerasan di Korea ini, sudah terlalu lama di sini, 5 tahun saya tidak kerasan di sini. Terus akhirnya beliau mengatakan, gini aja, bagaimana kalau kamu kuliah ke Yunani, melanjutkan kuliah di Yunani? Kenapa Yunani? Waktu itu saya tidak kaitkan antara Yunani dan Ortodoks ya. Saya baru tahu kalau Yunani itu hampir 85 atau 86% adalah orang Ortodoks, mayoritas kan. Dari Yunani itu, waktu itu saya tidak tahu ya. Ya, saya nggak mau belajar bahasa baru lagi lah, udah cukup. Dan beberapa bahasa sudah saya pelajari. Bagaimana kalau ke Amerika? Lah, kalau ke Amerika mungkin nggak apa-apa karena saya harus nggak usah belajar baru lagi. Akhirnya saya mengirim surat untuk mendaftar di sekolah teologi di Amerika, melanjutkan kuliah saya. Sekolah teologi ortodoks, Holy Cross namanya.
Saya nggak dapat jawaban, padahal visa saya sudah habis. Saya sudah keluar dari Korea. Nah, akhirnya beliau mengatakan, di Korea kembali kamu tidak mungkin. Di Korea visanya habis. Ke Amerika belum ada jawaban, berarti kamu harus ke Yunani. Akhirnya terpaksalah saya meninggalkan Korea, saya pergi ke Yunani. Ya, saya bersyukur bahwa saya bisa pergi ke Yunani, karena pada akhirnya disitulah saya belajar bahasa Yunani lebih matang lagi. Mengetahui bahasa Yunani, saya bisa ngomong bahasa Yunani ya karena saya tinggal di sana. Barulah kemudian saya bisa pergi. Untuk menyingkat cerita, pada akhirnya setelah saya merasa bahwa saya waktunya pulang, saya ditahbis di Amerika sebagai seorang Romo, dan tahun 88 bulan Juni tanggal 8 saya meninggalkan Amerika, tiba di Indonesia. Dan pertama kali saya tiba di Indonesia, saya menginap di rumah Romo Anton itu di Pamulang dulu ya. Saya tinggal menginap di sana, barulah saya akhirnya dari sana saya mencari tempat di mana sih saya harus memulai karya saya ini. Apakah di Jawa Timur, dari mana saya berasal, apakah di Jakarta, apakah di Solo, apakah perbatasan Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, mungkin di Madiun, saya nggak tahu. Pada akhirnya saya memutuskan untuk doa puasa, saya pergi ke Getsemane, doa apa? Doa ya, Ungaran. Saya berpuasa 3 hari di sana, saya berdoa mohon bimbingan Tuhan. Kemana saya harus memulai karya misi saya ini. Dalam doa itu saya makin diyakinkan, karena banyak teman-teman karismatik saya itu ada di Solo, maksudnya ada di Solo, yang dulu persekutuan yang saya bentuk di Solo itu masih ada waktu itu, namanya Siloam. Nah, akhirnya saya memutuskan, baiklah saya di Solo saja memulai. Disitulah akhirnya saya di Siloam itu. Pertama-tama saya tidak ngaku saya ortodoks, ya saya disangka orang karismatik aja gitu. Tapi lama-lama ketika mereka mendengar yang saya ajarkan, karena lain sekali gitu dengan ajaran karismatik, mereka mulai tanya, ini ajaran apa? Ini ajaran dari Gereja Purba. Gereja Purba itu apa? Nah, di situ mulai saya jelaskan. Dan setelah mereka mengerti, saya mulai pakai jubah, datang ke persekutuan. Mereka udah nggak alergi lagi. Disitulah saya ketemu Romo Alex. Romo Alex waktu itu masih Buddha ya, Romo Alex ya. Namanya Buddha. Akhirnya di situ bertemu dengan saya, dia belajar iman Kristen, dia belajar iman Ortodoks, dan disitulah mulai ortodoksi berkembang. Tadinya Romo pertama-tama tinggalnya di perumahan Dosen Baturan di Solo sana. Dan waktu itu Romo mulai menyewa tempat, akhirnya pindah kantornya ke Hotel Kalopo di depan Hotel Sahid sana di Solo. Dan akhirnya Romo menyewa tempat yang sekarang jadi gereja, itu namanya Pak Haji tadi, Pak Haji Sotik, dan sebelahnya itu musola. Itulah yang dipakai pertama kali untuk memulai misi gereja. Ya, jadi orang katanya gerejanya seperti kandang ayam ya, bentuknya seperti itu ya. Nah, dari situlah mulai gereja Ortodoks berkembang. Visi Romo Daniel adalah, biarpun gereja Ortodoks ini terkait dengan budaya-budaya tertentu, ada yang Arab, ya kalau Antioquia itu Arab, ada yang Yunani, ada yang Rusia gitu. Tetapi Romo punya visi, Injil itu tidak dibatasi oleh budaya apapun. Ya biar yang orang Yunani menggunakan budaya Yunani, yang Rusia biarkan menggunakan budaya Rusia. Kalau Indonesia harus menggunakan budaya Indonesia. Tidak mungkin orang Indonesia akan jadi Rusia. Tidak mungkin orang Indonesia menjadi Yunani. Tidak mungkin orang Indonesia menjadi Arab.
Indonesia harus Indonesia. Itulah sebabnya ketika Romo mulai mendirikan gereja ortodoks ini namanya Gereja Ortodoks Indonesia. Awalnya Romo membuat supaya misi gereja ortodoks ini diterima di negara ini, Romo membuat suatu yayasan. Namanya Yayasan Suara Dharma Tuhu. Dharma Tuhu itu artinya ortodoks. Dharma itu ajaran, Tuhu itu sungguh, benar, ortodoksa gitu. Supaya kedengaran ini lokal gitu loh, nggak sesuatu yang asing, maka namanya Yayasan Dharma Tuhu. Dari yayasan itulah mulai banyak orang datang dibaptiskan, dan akhirnya untuk menyingkat cerita lagi, tahun 1991 Gereja Ortodoks Indonesia diakui sah dan resmi oleh Depak Pusat Jakarta dengan Romo Daniel sebagai pendiri dan ketua umumnya sampai sekarang. Dan Gereja Ortodoks Indonesia inilah satu-satunya gereja ortodoks yang sah di pemerintah. Resmi yang diakui oleh pemerintah hanya satu, yaitu Gereja Ortodoks Indonesia. Maka kalau ada masalah dengan pemerintah, ya kita nggak tahu menahu, mereka bukan bagian dari kita kok. Ya, nah itu ceritanya. Nah, mungkin kita tanya, mengapa sih ortodoks? Bukankah semua gereja sama saja? Itu yang umum kita dengar di Indonesia kan? Gereja semua sama saja. Nah kalau ajarannya nggak sama, gimana sih sama? Samanya di mana? Padahal ajaran itu penting sekali. Dan mengapa? Apa yang membuat ortodoks itu unik pada dirinya? Ortodoks itu unik sebab itu gereja yang didirikan oleh para rasul sendiri. Dari zaman para rasul sendiri. Bagaimana tahu? Ya belajar sejarah gitu loh. Nah, sayang, dalam sekolah-sekolah teologi yang diajarkan adalah gereja barat, berpusat pada Roma, muncul Martin Luther, lalu ada yang lain, sehingga gereja timur tidak dipelajari. Kalau dipelajari sangat sedikit. Sehingga banyak tidak tahu tentang apa gereja ortodoks. Gimana? 5 tahun nggak dapat itu. Nggak dapat, nggak ada yang tahu. Tahunya ya Roma Katolik sedikit, nanti yang banyak ya reformasi gitu loh. Sehingga gereja yang asli tidak dipelajari. Nah, untuk itu, untuk mengetahui asli dan tidaknya sesuatu, kita harus kembali kepada sumbernya. Nah, apa sih landasan kekristenan itu? Itu yang harus kita tanyakan. Landasan kekristenan itu cuma satu, Yesus Kristus. Coba dibaca 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11. Tolong bacakan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, tak? Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Siapa yang meletakkan? Allah. Yaitu Yesus Kristus. Jadi dasarnya kekristenan dan dasarnya gereja itu hanya satu, Yesus Kristus. Mengapa begitu? Kita baca dari Matius pasal 16, ayatnya 16, bacalah ayat 15 sampai ayat 18. Matius 16 ayatnya 15 sampai ayat yang ke-18.
Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapa Mulai ayat yang ke-13 lah. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Stop. Kata orang, anak manusia itu siapa? Ternyata pendapat orang tentang anak manusia yaitu Yesus itu macam-macam. Itu Yesus masih hidup. Apa pendapat orang? Teruskan. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Oh, ada yang mengatakan Yesus itu Yohanes Pembaptis. Ada Terus juga yang mengatakan Elia. ada yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Ada yang mengatakan dia itu Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi. Atau salah seorang dari nabi. Berarti Yesus itu pribadi yang sangat kontroversial sejak awal. Tidak seorang pun yang memberikan jawaban yang tepat tentang siapa dirinya. Lalu apa kata Yesus? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Persetan kata orang. Menurut kamu aku ini siapa? Tidak peduli orang ngomong aku ini Yohanes Pembaptis atau Yeremia atau salah seorang nabi atau Elia. Tidak peduli itu. Menurut kamu saya ini siapa? Maka jawab Simon Petrus, pertanyaan ini penting dijawab. Sebab salah kita menjawab, salah kita mengerti, salah kita mengarah. Sebab Yesus itulah yang menentukan celaka atau bahagianya kita, surga atau nerakanya kita. Salah kita mengerti Yesus, bisa salah masuk kita. Nah itulah sebabnya ketepatan pemahaman tentang Yesus itu penting sekali. Bukan kata orang. Maka ditanya, menurut kamu siapa aku ini? Teruskan. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Coba, ternyata pengakuan tentang Yesus itu perlu pewahyuan dari Allah. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Berarti pemahaman Petrus tentang Yesus sebagai Mesias itu bukan dari manusia. Dan bukan pendapat manusia, tetapi dari Bapa yang di surga. Ya kalau bahasa Islamnya itu, Petrus mendapat hidayah gitu loh. Untuk dapat mengerti Yesus perlu hidayah. Hidayah itu bahasa Arab artinya bimbingan, tuntunan, pencerahan dari Allah. Jadi untuk mengerti yang Yesus yang benar tidak cukup dengan otak saja, tidak cukup. Dengan ilmu pengetahuan yang kita baca dari buku saja tidak cukup. Kita perlu mendapatkan penerangan dari Allah. Makanya dikatakan juga dalam Yohanes 6 ayat 44. Coba kita baca. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ya, ditarik dengan hidayahnya. Ditarik dengan wahyunya, ditarik dengan pengertian dan pemahamannya yang dari Allah. Jadi kalau gitu memahami Yesus itu adalah sesuatu peristiwa supernatural. Nah, sekarang kan tidak orang berteologi karena pandai mengutip teologi ini, teologi itu, bukan gitu kalau kita melihat dari Alkitab. Makanya kalau orang tanya Romo idolanya Romo siapa? Tidak ada. Romo tidak punya idola. Tokoh idola tidak punya. Sebab Romo hanya bersandar pada Kristus, pada firman-Nya, dan pada apa yang diajarkan para rasul yang diteruskan oleh para bapak gereja. Nah, kenapa sih
Mengapa jawaban Petrus yang sesimpel itu, sesederhana itu, kok perlu mendapat pencerahan dari Bapa? Coba kita kembali. Sederhana nggak jawaban Petrus? Coba kita baca dari 1 Matius pasal 16 ayat yang ke 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Stop. Ini kan simple. Jawaban yang sangat sederhana, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban yang sederhana saja kok memerlukan ilham ilahi. Ya, kalau kita tidak mengerti arti Mesias, kelihatannya sederhana. Apa sih Mesias? Mari kita kupas. Artinya Mesias itu apa? Mesias itu ucapan Yunani untuk kata Hamasiah. Hamasiah itu ucapannya bahasa Arab menjadi Al-Masih. Terjemahannya bahasa Yunani menjadi Ho Christos. Yang akhirnya diucapkan dalam bahasa Indonesia menjadi Kristus. Jelas ya? Artinya orang yang diurapi. Nah, dalam perjanjian lama ada 3 jabatan yang memerlukan pengurapan. 1, jabatan raja. Untuk menjadi raja di Israel orang harus diurapi. Coba kita baca dari 1 Samuel pasal 10 ayat 1. 1 Samuel 10 ayat 1, tolong bacakan. Lalu Samuel mengambil guli-guli berisi minyak, dituangnya ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Ya, Israel? terima kasih. Samuel mengurapkan minyak ke atas Saul, mengurapinya dan mengatakan, bukanlah Tuhan sudah mengurapi engkau sebagai raja. Jadi untuk menjadi raja, orang harus kepalanya dituangi minyak. Itulah namanya pengurapan, dan di situ dia baru sah menjadi raja. Juga kita baca 1 Samuel 16 ayat 13. Tolong bacakan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Terus? Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Iya toh? Daud untuk menjadi raja pun harus diurapi. Jadi yang pertama, untuk menjadi raja di dalam sejarah Israel, orang harus diurapi. Dan ketika orang sudah diurapi sebagai raja, namanya Mesias. Jadi setiap raja Israel itu sebutannya Masiah. Kalau bahasa Ibrani ya. Setiap raja di Israel itu namanya Masiah. Yang kedua, jabatan yang kedua yang memerlukan orang harus diurapi atau diberi menjadi Mesias ini adalah jabatan sebagai imam. Imam yang mempersembahkan korban di bait Allah. Kita baca dalam Imamat. Imamat pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Terus Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya di star. itulah waktu pentahbisan Harun menjadi imam oleh adiknya Musa sebagai nabinya Allah. Dengan Harun diurapi, pada saat itu dia sah menjadi imam. Jadi setiap imam keturunan Harun yang menggantikan Harun, imam besar ini ya. Karena di dalam keagamaan Israel itu ada 3 jenjang. Imam besar, imam biasa, orang-orang lain yang melayani di bait Allah. Nah, di gereja Ortodoks itu digenapi dengan episkop, presbiter, diaken. Jadi tetap bentuknya
Ya, jenjangnya tetap tetapi bentuknya lain. Ya. Nah, jadi kalau gitu di dalam sejarah Israel setiap imam besar itu Masyia gelarnya karena diurapi. Setiap raja itu Masyia gelarnya karena diurapi, dan setiap nabi juga diurapi. Coba kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19. Di dalam 1 Raja-Raja 19 kita baca demikian. Coba baca ayatnya yang ke-15 dan 16. Pasal 19, ayat 15 dan 16. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan kau. Ya, jadi di dalam sejarah Israel ada 3 jabatan orang perlu diurapi. Apa itu? Raja, imam, dan nabi. Sehingga setiap raja di Israel, setiap imam besar di Israel, setiap nabi di Israel itu semua Masyia. Tetapi bukan Ha-Masyia. Bedanya apa? Masyia dan Ha-Masyia. Sama dengan bedanya Kristus dan Sang Kristus. Apa itu? Ya? Kalau Sang itu apa itu? Satu saja. Dia sang kalau dia merangkup 3-tiganya ini. Bahwa dia haruslah seorang raja, bahwa dia adalah seorang imam, bahwa dia adalah seorang nabi. Baru kalau dia merangkum 3 jabatan inilah baru dikatakan Sang Masyia. Itu satu. Yang kedua, baru kalau orang ini memiliki 3 jabatan ini secara mutlak dan secara kekal, baru dia Sang Masyia. Apakah Daud juga imam? Raja Daud itu imam enggak? Ya bukan, dia hanya raja. Kalau gitu bisakah dia dikatakan Ha-Masyia? Apakah Harun itu raja dan nabi? Tidak, hanya imam saja. Maka dia tidak dapat dikatakan sebagai Ha-Masyia. Dan seterusnya. Nah, bagaimana mungkin Yesus ini Ha-Masyia? Apakah dia merangkum 3-tiganya? Ya. Kapan diurapi? Diurapinya bukan dengan minyak, tapi langsung dengan Roh Kudus pada waktu dia dibaptiskan. Ingat apa yang terjadi waktu dia dibaptis oleh Yohanes? Roh Kudus turun ke atas Yesus. Disitulah dia diurapi. Sebab pengurapan itu meskipun dengan minyak, pada akhirnya Roh Kudus yang berkuasa. Ingat kasusnya Daud? Setelah Samuel mengurapi dia, maka sejak saat itu Roh Kudus berkuasa atas Daud. Berarti tujuan untuk diurapi adalah supaya Roh Kudus berkuasa pada orang itu. Oleh karena itu waktu Yesus diurapi, pengurapannya bukan oleh siapapun, langsung oleh Bapa sendiri, bukan dalam simbol minyak, tapi langsung dengan Roh Kudus itu sendiri. Coba kita baca di dalam Matius pasal 3
ayatnya yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, dia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati turun ke atasnya. Yang melihat bukan hanya dia saja, Yohanes juga melihat. Kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-31 sampai 33. Injil Yohanes pasal 1 ayat 31 sampai 33. Tolong bacakan. Dan aku sendiri mula-mula tidak mengenal dia, tapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Nyata, Yohanes juga melihat, Yesus juga melihat. Berarti ini kejadian nyata, bukan hanya bayang-bayang, bukannya ilusi. Ini kejadian nyata di mana Roh Kudus turun dalam rupa seekor burung merpati, tinggal dalam Yesus. Disitulah dia diurapi. Diurapi sebagai apa? Ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa tentang Ada pasal Matius tadi. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perkataan anakku yang kekasih ini penggenapan dari Mazmur 2. Tolong baca. Mazmur pasal yang kedua ayatnya yang ke, coba baca 6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion gunung yang kudus. Terus Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau. nah, jadi ketika Raja Mesias dilantik disebut anakkulah engkau. Berarti sebutan anakku engkau ini terkait dengan pelantikan Raja Mesias yang akan datang. Maka ketika Bapa mengatakan inilah anakku kekasih, pada saat itu dia dilantik menjadi Mesias. Jadi pengurapan Roh Kudus melalui Yesus Kristus itu menetapkan dia sebagai Mesias. Kepadanya aku berkenan itu diambil dari Yesaya 42 ayat 1 yang juga adalah merupakan nubuat tentang Mesias. Kita baca Yesaya 42 ayat 1. Tolong bacakan. lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Nah, lihat itu hambaku yang pegang, itu maksudnya Mesias. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Berarti dengan pernyataan Allah ini pada waktu Yesus dibaptiskan, menyatakan Yesus betul-betul Mesias itu dengan diurapi oleh Roh Kudus. Nah, kalau Yesus itu Mesias, bukan hanya Mesias, tapi Sang Mesias. Betulkah Yesus itu raja yang mutlak? Satu, betulkah dia itu imam yang mutlak? Dua, betulkah dia nabi yang mutlak dan kekal? Mari kita lihat bahwa Yesus itu raja yang mutlak. Sesudah bangkitnya dari mati, sebelum dia naik ke surga, dia mendekati murid-muridnya dan berkata di dalam Matius 28 ayat yang ke-9 ayat yang ke-18. Tolong bacakan. Padaku telah diberikan segala kuasa. Tolong bacakan. Surga dan di bumi. Baca itu ayatnya, Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kepadaku telah diberikan
Berarti ada yang memberikan, siapa? Kuasa. Bapa. Segala kuasa. Kalau segala kuasa, tidak ada kuasa yang tertinggal untuk orang lain. Tidak ada kuasa sedikit pun yang tertinggal untuk orang lain. Semua kuasa Bapa dimandatkan dan diserah kuasakan kepada Yesus Kristus. Berarti kalau gitu Yesus Kristus punya kuasa mutlak enggak? Ya. Dan kuasa ini bukan hanya di sebagian kecil dari bumi, tapi kuasa di surga dan di bumi, kuasa yang mutlak. Kalau dia punya kuasa yang mutlak, segala kuasa, dan ini kuasa di surga, surga ada kematian tidak? Surga ada pensiun tidak? Tidak ada. Berarti kuasanya juga kekal. Orang yang punya kuasa mutlak namanya apa? Maha penguasa. Itulah sebabnya dia disebut Tuhan. Penguasa. Sang Maha Penguasa. Tapi juga Raja. Berarti dengan Yesus diberi segala kuasa di surga dan di bumi, dia adalah Raja yang mutlak, yang kerajaannya tak bisa digantikan oleh siapapun. Jelas ini? Dan itulah sebabnya dikatakan di dalam Ibrani pasal 8 ayat 1. Tolong bacakan. Ibrani pasal 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam yang besar, yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar. Stop. Kita punya imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Pertanyaannya, adakah imam yang duduk di tahta dalam perjanjian lama? Tahta itu miliknya siapa? Tahta itu miliknya siapa? Raja. Adakah imam yang duduk di tahta dalam perjanjian lama? Ya tidak, imam bukan raja kok. Lah kok ini ada imam duduk di tahta, artinya apa? Dia imam dan sekaligus raja. Rajanya sudah kita lihat ya, karena dia diberi segala kuasa. Imamnya gimana? Kita baca di dalam Markus 10 ayat 45. Markus 10 45. Yang baca Markus ini. Tolong bacakan. Ya. Markus pasal 10 ayat 45. Demikian sabda Yesus. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kalau dia memberikan nyawanya menjadi tebusan, berarti dia itu menjadi apa? Imam. Menjadi apa? Korban. Betul? Dalam perjanjian lama, korban itu binatang, gitu. Dalam Yesus, dia sendiri yang jadi korban. Dalam perjanjian lama, korban itu kalau sudah dikorbankan lalu dibakar, jadi apa itu? Sudah dibakar jadi apa korban itu? Jadi abu. Habis tidak korban itu? Habis. Abunya dibuang kemana? Di luar kota Yerusalem. Sehingga kalau orang Yahudi berdosa lagi, bikin korban lagi. Sehingga korban perjanjian lama itu korban yang tidak sempurna. Baca di dalam Ibrani 10.
ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Nah, jadi Taurat itu hanya bayangan saja, makanya sekarang ada aliran kembali ke akar Ibrani. Kita akarnya kekristenan bukan akar Ibrani, akarnya kekristenan Yesus Kristus, karena tidak ada dasar lain yang dapat diletakkan kecuali Yesus Kristus. Bukan Ibrani yang menyelamatkan kita, bukan Taurat yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Semua upacara-upacara dalam Taurat itu perlu kita mengerti, karena itu bayang-bayang daripada Yesus Kristus. Itu hanya bayang-bayang. Maka mereka yang menekankan Taurat, yang harus nama-nama Yahweh, itu orang tidak punya kerjaan. Kenapa sudah digenapi harus kembali ke situ? Perjanjian lama perlu sejauh itu menjadi latar belakang dari pemahaman perjanjian baru yang baik. Tapi kita tidak bertumpu pada perjanjian lama sebagai sarana keselamatan. Itu hanya bayang-bayang. Keselamatan itu hanya dalam Yesus Kristus. Banyak orang tidak ngerti. Orang Ortodoks itu kembali perjanjian lama, ngawur kamu. Kamu nggak ngerti ajaran Ortodoks. Ortodoks justru menegaskan sentralitas Kristus. Makanya dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 ini, bacakan. Dan bukan hakikat dari... Baca lagi dari awal. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ya, karena terus-menerus dipersembahkan. Berdosa, ada korban lagi. Dan setiap tahun bangsa Israel dibersihkan melalui apa? Melalui perayaan Yom Kippur, melalui perayaan Hari Raya Pendamaian yang tertulis dalam Imamat pasal 16. Setiap tahun dilakukan menunjukkan dosanya tidak hilang. Korban-korban itu hanya mengingatkan bahwa mereka masih berdosa gitu loh. Korban-korban itu tidak menyempurnakan mereka dari dosa. Terus kan? Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Iya dong. Kalau itu menyempurnakan nggak perlu dipersembahkan lagi. Terus? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Nah ya, nah, beda dengan kita. Yesus Kristus itu korbannya sekali di atas salib. Salib itu mezbahnya. Deritanya, panas dan sakitnya itu apinya. Tubuhnya yang tersiksa itu korbannya itu sendiri. Dan akhirnya setelah dikorbankan, tubuhnya Yesus terbakar hangus oleh sengsara enggak? Enggak, dia mati tapi bangkit lagi pada hari ketiga. Sudah itu mati enggak? Sudah dibangkit? Enggak. Berarti tubuhnya mati enggak? Enggak. Kalau gitu korbannya hilang enggak? Enggak. Korbannya menjadi korban kekal. Sekali dan untuk selamanya. Makanya kita tidak perlu lagi ada kambing disembelih, ada sapi disembelih, tidak perlu lagi. Sebab Yesuslah korban tadi. Nah, di dalam upacara Hari Raya Pendamaian dalam Imamat 16, setelah imam mempersembahkan korban, apa yang dilakukan? Membawa darah korban ke bait Allah, dipersembahkan kepada Allah. Jadi yang membawa hasil korban itu siapa ke hadapan Allah? Imam. Yesus setelah tubuhnya dikorbankan di atas salib sebagai korban yang menggenapi korban perjanjian lama itu, tubuhnya dibawa kemana oleh Yesus? Ke surga. Dipersembahkan kepada Allah. Jadi sekarang ketika Yesus membawa tubuhnya ke surga, dia fungsinya sebagai korban atau sebagai apa? Sebagai imam. Jelas?
Maka di hadapan Allah dia menjadi imam untuk selama-lamanya. Bukan menurut aturan Harun, tapi menurut aturan Melkisedek. Ada keimaman yang baru. Sebab kalau Yesus harus menjadi imam menurut aturannya Harun, dia tidak mungkin jadi imam. Mengapa? Sebab imam aturan Harun itu harus dari keturunan Lewi. Yesus bukan dari keturunan Lewi. Dari keturunan siapa? Yehuda. Jadi nggak mungkin dia jadi imam. Maka harus imamat dengan cara lain, yaitu imamat menurut peraturan Melkisedek. Maka dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-10 110 memang ada nubuat ini. Ayat 4. Coba kita baca. Mazmur 110 ayat 4, tolong bacakan. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Nah, Tuhan telah bersumpah dan tidak pernah menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Loh, Melkisedek itu siapa sih? Kisahnya cuma ada 3 ayat di seluruh Alkitab. Kejadian pasal yang ke-14 ayat 18 sampai 20. Coba kita baca. Melkisedek Raja Salem. Melkisedek Raja Salem. Teruskan. Membawa roti dan anggur, dia seorang imam Allah yang maha tinggi. Membawa roti dan anggur. Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20. Coba diulang lagi Mbak Yuli. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Stop. Harun sudah ada belum? Belum. Ini masih zamannya Abraham. Harun itu anaknya Lewi. Lewi itu anaknya siapa? Anaknya Yakub. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Abraham. Jadi itu cicitnya Abraham. Belum ada itu Harun itu. Tapi itu sudah ada imam. Berarti ada imam yang bukan menurut aturan Harun. Imam yang mendahului keimaman Harun. Dan anehnya yang dibawa bukan kambing. Yang dibawa apa? Roti dan anggur. Nah. Ini ingatkan apa ini? Makanya imam ini yang dia digenapi di dalam Yesus Kristus. Terus kan? Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi. Ya. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Ya. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semua. Nah, menurut tataran rohani, yang diberi persepuluhan itu lebih rendah daripada yang memberi atau gimana? Yang diberi lebih tinggi. Berarti kalau gitu keimaman Melkisedek lebih tinggi dari Abraham sendiri. Padahal orang Lewi masih dalam kandungan Abraham pada zaman itu. Berarti orang Lewi, imamat Lewi lebih rendah daripada imamat Melkisedek. Dan Melkisedek ini adalah imamat dari Yesus Kristus. Mari kita baca Ibrani 7. Kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-7. Mulai baca ayat yang ke-1 saja. Ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ya, Salem itu artinya Yerusalem ya. Terus? Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Terus? Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti nama Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Melki itu raja ya, Melek.
Sedek itu sama dengan bahasa Arab sotik, orang benar. Ya, Melkisedek adalah raja kebenaran. Raja tindak kebenaran, bukan kebenaran. Bahasa Indonesia ada kacau ini. Dalam bahasa Yunani ada dua, dikaiosini sama aletheia. Kata aletheia itu kebenaran sebagai lawan dari dusta. Sedangkan dikaiosini kebenaran lawan dari tindakan yang salah. Nah, itu. Nah, ini Melkisedek ini dari raja kebenaran, benar dalam arti tindakan yang benar, bukan aletheia. Jadi kalau bahasa Inggris kelihatan truth and righteousness. Kalau bahasa Jawa kayekten dan kasampurnan. Yang bahasa Indonesia tidak ada itu. Makanya sulit untuk menjelaskan. Harus saya jelaskan melalui putar-putar ini. Jadi raja Melkisedek ini adalah raja sotik yang saleh, yang benar tindakannya, yang gitu maksudnya. Ya, ini arti kebenaran di situ. Terus, yaitu raja damai sejahtera. Salem itu damai sejahtera. Terus, ia tidak berbapa. Stop. Ada nggak kisah bapaknya dalam cerita tadi? Dalam kejadian tadi? Enggak, ceritanya cuma 3 ayat kok. Bapaknya enggak ada, terus? Tidak beribu. Nah, ibunya ada nggak diceritakan? Ya enggak ada juga, terus? Tidak bersilsilah. Nah, silsilahnya ada nggak? Dia anaknya siapa? Ada nggak? Enggak. Nah, ini jadi simbol bahwa Melkisedek itu tidak pernah punya ayah, tidak pernah punya ibu, tidak punya silsilah. Berarti dia itu kekal, itu simbolnya Kristus gitu loh. Kristus itu imam yang kekal sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Terus harinya tidak berawal. Iya, kapan dia lahir? Ada ceritanya? Dari siapa? Tidak ada. Terus? Dan hidupnya tidak berkesudahan. Ada ceritanya dia pensiun dari menjadi imam? Tidak ada. Ada ceritanya kapan dia mati dalam 3 ayat itu? Nggak ada. Dari dulu ketika ditulis sampai sekarang sampai anak cucu nanti, ya ceritanya gitu. Dia tidak punya bapak, dia tidak punya ibu, tidak punya silsilah, tidak pernah lahir, tidak pernah mati. Nah, itu juga gambaran dari kekekalan. Imam yang semacam ini yang dijanjikan oleh Allah. Imam yang semacam ini yang dijanjikan dalam Mazmur 110 ayat 4 tadi. Jelas ini ya? Jadi ada imam jenis lain. Bukan jenisnya Harun. Tapi imam jenisnya Melkisedek. Kalau Yesus harus menjadi imam menurut aturan Harun, nggak mungkin dia jadi imam. Ya, ayat 11 dari Ibrani 7. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Nah, kalau memang imamatnya Lewi ini sudah sempurna, kenapa ada imam lain? Bukan menurut Harun, tapi menurut Melkisedek. Berarti imamatnya Lewi, imamat perjanjian lama itu tidak sempurna. Yang sempurna adalah imamat Melkisedek. Terus? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Nah, karena sekarang imam kita bukan imam keturunan Harun, maka hukum kita juga bukan hukum Taurat gitu loh. Jelas? Sebab keimaman itu terkait dengan hukum. Maka orang Kristen yang menjadi Yahudian itu orang sesat. Jelas ini ya? Sebab imamatnya sudah berubah, maka hukumnya juga berubah. Kita tidak lagi kepada Taurat. Taurat kita tetap pelajari sebagai latar belakang untuk mengerti apa yang diajarkan perjanjian baru. Sebab itu perjanjian baru latar belakangnya dari perjanjian lama. Tidak ngerti perjanjian lama, kita keliru menafsirkan perjanjian baru.
Ngerti ya? Teruskan. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Ya. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Nah, ya. Jadi Yesus itu kalau dia dari suku, kalau dia imamatnya imamat Harun, tidak mungkin jadi imam, sebab dia dari suku Yehuda. Para imam itu ditetapkan dari suku Lewi. Nah, dengan Yesus membawa tubuhnya yang sudah jadi kurban kekal tadi ke surga, maka dia mempersembahkan kurban itu sebagai imam. Di surga dia kekal tidak? Kalau gitu imamnya kekal tidak? Kekal, berarti dia imam yang mutlak. Dia dalam Yesus kerajaan dan rajanya jadi satu. Dalam Yesus kurban dan imamnya jadi satu. Dalam Yesus nabi dan risalah kenabiannya jadi satu. Betulkah Yesus itu nabi? Apa sih nabi itu? Nabi itu adalah orang yang dipilih Allah menerima firman untuk disampaikan kepada orang lain. Itu nabi. Jadi nabi itu orang yang menerima firman, gitu kan? Yesus bukan orang yang menerima firman, tapi firman yang jadi orang. Terbalik kan? Karena Yesus adalah firman yang jadi manusia. Berarti kalau gitu, kalau dia nabi boleh saja, tapi karena dia firman, semua nabi menerima firman yang sama itu, berarti dia itu sumbernya segala kenabian. Dia adalah nabinya dari segala nabi. Makanya Yesus itu bukan hanya sekedar nabi biasa. Dia adalah nabi pamungkas, nabi terakhir, dan kita tidak menantikan nabi yang lain. Sebab dalam dia seluruh firman Allah telah dinyatakan dalam wujud manusia. Apa betul Alkitab mengatakan Yesus itu nabi? Ya. Coba kita baca dari Matius pasal yang kedua 21 ayat 11. Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyambut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nah, inilah Nabi Yesus. Jadi jangan sakit hati kalau orang menyebut Yesus sebagai nabi, karena dia memang nabi. Hanya bedanya, dia itu nabi terakhir. Coba kita baca dari Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi. Nah, perantara Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi itu zaman kapan? Zaman dulu. Terus? Maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantara. Nah, sekarang pada zaman akhir cara Allah berbicara melalui nabi atau bukan? Melalui anaknya. Melalui siapa sekarang? Anaknya. Berarti kalau gitu siapa nabi terakhir? Ya anaknya. Karena cara Allah berbicara untuk zaman akhir adalah melalui anaknya. Berarti anaknya itulah nabi terakhir. Makanya kalau ada orang siapapun ngaku nabi terakhir sudah Yesus, itu nabi kadaluarsa. Muhammad. Jangan ngomong gitu, saya nggak ngomong. Enggak, mati. Siapapun, biarpun Joseph Smith, nabinya orang Mormon, nabi siapapun sesudah Yesus Kristus mengatakan bahwa dia terakhir, sudah terlambat sebab sudah dia terakhir. Yaitu Yesus Kristus. Dialah nabi terakhir. Sebab dia nabi yang mutlak. Sebagai firman Allah, dialah yang menyatakan Allah kepada manusia sesempurna-sempurnanya. Maka dia mengatakan, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa.
Yohanes pasal 14 ayat 9. Tolong bacakan. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Ya. Bapa. Karena Nabi itu datang untuk menyatakan Allah. Mana ada manusia bisa menyatakan orang lain secara sempurna, apalagi menyatakan Allah. Hanya Yesus yang dapat menyatakan Allah secara sempurna, sebab dia adalah firman-Nya Allah yang adalah Allah pada hakikatnya. Hanya Allah dapat menyatakan Allah. Itulah sebabnya dikatakan, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Kita baca juga di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Nah, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, ialah yang menyatakannya. Ialah yang mewahyukan, ialah yang membeberkan siapa Allah itu sebenarnya. Bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Allah. Maka dia wahyu yang sempurna dan tidak ada yang lebih sempurna dari dia. Sebab dia adalah firman-Nya Allah sendiri yang menyatakan diri dalam dunia. Jelas ini ya? Nah, kalau begitu, Yesus adalah Nabi sempurna yang mutlak. Yesus adalah Raja sempurna yang mutlak. Yesus adalah Imam sempurna yang mutlak. Berarti dia adalah Masiyah. Berarti kalau gitu pengakuan Petrus tadi bukan pengakuan yang remeh ternyata. Bagaimana seorang Petrus dapat mengakui gurunya yang hanya seorang tukang kayu saja, kok raja mutlak, nabi mutlak, dan imam mutlak kalau tidak diterangi oleh Allah gitu. Dan inilah pengakuan Petrus itu yang nanti akan menjadi fondasi iman gereja, dan itulah iman rasuliah itu. Terkandung dalam pengakuan satu kata ini ternyata intinya isinya luas dan dalam. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kedengarannya remeh ya, tetapi setelah kita kupas ternyata tidak remeh. Dan tidak mungkin seorang nelayan seperti Petrus mengakui seorang tukang kayu miskin anak Maria sebagai yang memiliki kuasa mutlak seperti itu. Bagaimana Petrus tahu itu? Dia tahu karena ilmu dari Allah. Jadi kekristenan harus kembali kepada landasan ajaran Rasul ini. Makanya akhirnya ayat yang ke-17 dari Matius pasal 16. Dari Matius pasal 16. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, oke. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Nah, engkau adalah Petrus, pribadi yang disebut batu karang. Nama aslinya bukan Petrus, nama aslinya adalah Simeon. Ya toh? Tapi gelarnya ketika dia mengakui dengan kokoh Yesus ini siapa, dia dijadikan batu karang. Engkau adalah Petrus. Terus Saya ulangi. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Stop. Engkau adalah Petrus, dan di atas Petra ini CEO Petrus
ke epitaftin tin Petra ikodomisotin eklesiamu, bahasa aslinya. Engkau adalah Petrus dan di atas Petra ini aku akan mendirikan eklesiaku. Aku akan mendirikan gerejaku. Dia tidak mengatakan eklesiaku. Berarti Yesus tidak mendirikan banyak gereja. Yesus selalu mendirikan satu gereja. Mu eklesia. Gerejaku. Dan gereja Kristus itu didirikan atas dasar Petrus sebagai rasul yang menyebarkan Kristus, dan atas dasar Petra itu ajaran yang diakui tadi sebagai batu karang iman, gitu loh, yaitu tentang keimam agungan Kristus, tentang kenabian mutlak Kristus, tentang kerajaan Kristus. Kalau gitu apa artinya ini? 3 hal ini. Yesus sebagai raja karena dia memerintah hidup kita, mengubah hidup kita, menguasai hidup kita melalui Roh Kudus. Yesus sebagai nabi karena dia menyatakan kebenaran Allah, menyatakan siapa Allah itu, membawa kita kepada Allah. Yesus sebagai imam karena dia berkorban untuk kita, dia menyelamatkan kita, dia menyiapkan hidup kekal untuk kita. Jadi 3 gelar itu merupakan rangkuman dari karya Yesus untuk kita. Dan itulah merupakan Petra tadi. Petra yang harus diakui. Petrus sebagai rasul yang ditunjuk oleh Kristus, dan Petrus bersama-sama dengan rasul yang lain tentunya, bukan sendirian. Dan iman Petrus, iman rasul, inilah yang menjadi dasar gereja. Jadi gereja didirikan atas dasar rasul yang mendirikan, dan atas dasar pengakuan iman rasul yang diakukan mengenai Yesus Kristus. Jadi gereja tidak bisa didirikan orang. Nah, saya mendirikan gereja saya sendiri, ya bukan gerejanya Kristus, itu gereja-gerejaan buatmu sendiri. Kalau gereja yang benar adalah langsung berasal dari para rasul. Itu dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Apa itu? Itu ayat sebelumnya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan datang, melainkan kawan sewarga dari orang asing. Siapa orang-orang kudus itu? Baca 1 Korintus pasal 1 ayat 2. 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Pada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jadi yang disebut orang kudus itu siapa? Jemaat Allah, gereja Allah. Jadi yang disebut orang kudus adalah gereja. Kembali kepada Efesus pasal 2 yang ke-19 itu. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan datang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, keluarga Allah ini siapa? Baca 1 Timotius 3 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia. 1 Petrus ya, 1 Timotius itu ya, ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan. Maka kalau gitu 2 Timotius 3 ayat 14. 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu Tiga mengingat. itu ya. Berapa cukup? Kata-katanya apa? Sebentar. Jika aku terlambat, engkau tahu apa yang harus kamu buat di dalam rumah Allah itu. 2, coba saya lihat lagi. 1 Timotius pasalnya sebentar, 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-15. Ya benar. Kamu salah bacanya. 1 Timotius 3 ayat 15. Oh iya.
Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang, penopang, dan dasar kebenaran. Jadi jemaat itu bahasa aslinya eklesia, yaitu gereja. Gereja dari Allah yang hidup. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat atau eklesia dari Allah yang hidup. Kalau gitu yang disebut keluarga Allah apa? Gereja. Yang disebut orang kudus apa? Gereja. Kembali kepada Efesus 2:19 tadi. Baca lagi. Efesus 2:19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan Yaitu gereja. Terus yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. apa yang dia dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi ini? Gereja. Jadi gereja yang benar itu harus dapat melacak asal-usulnya dari rasul dan nabi ini, gitu loh. Yang didirikan baru kemarin sore oleh om ini atau om itu ya bukan gereja menurut Alkitab. Menurut Alkitab, gereja itu harus didirikan oleh para rasul yang diketuai oleh Petrus. Gereja yang benar harus dapat melacak ke zamannya para rasul. Ajarannya harus dapat dilacak kepada ajaran para rasul itu. Kalau tidak, isinya kesesatan aja. Oleh karena itu akan berubah terus. Jadi lihat aja Pak Erastus sekarang apa ajaran. Ya kan? Dan akan berulang begitu dan akan terus begitu. Sebab tidak berdiri atas dasar batu karang. Batu karang ajaran para rasul. Itu namanya angin-angin pengajaran. Coba kita baca di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kecurigaan mereka yang menyesatkan. Nah, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin-angin pengajaran. Angin itu sifatnya apa? Datang dan pergi itu angin. Tidak pernah menetap. Ajaran yang sifatnya begitu itulah ajaran angin-angin tadi. Bukan ajaran batu karang yang tidak bisa digoyahkan. Dan ajaran memang terus terbukti sudah selama 2001 tahun. Selama 2000 tahun lebih tetap bertahan seperti awalnya. Sementara yang baru muncul 1517 pecah ajarannya menjadi sekarang tahu nggak jumlahnya? 53.000 aliran yang berbeda. Apakah itu batu karang? Enggak, itu angin. Datang pergi. Nah, datang dan pergi itu nanti datang lagi, muncul lagi itu ajarannya begitu. Betul lagi ajarannya Pak Mariaji. Belum lagi ajaran Pak. Macam-macam nanti akan muncul. Bukan hanya Calvin dan Luther saja yang menciptakan. Macam-macam pada akhirnya. Oleh karena itu, memang kalau kita cinta kebenaran, bukan hanya kembali kepada Alkitab, kembali bagaimana Alkitab itu dimengerti oleh gereja kita. Tidak cukup hanya Alkitab saja. Sebab Alkitab bisa ditafsirkan macam-macam, buktinya kan? Terbukti kan? Ada 53.000 jenis penafsiran, menimbulkan 53.000 jenis denominasi. Nah itulah sebabnya kita harus kembali kepada ajaran para rasul. Jelas ini ya? Nah itulah sebabnya. Nah kalau nggak kembali ke ajaran rasul yang mana sih? Mau dengar? Apa akibatnya kalau kita tidak mengikuti ajaran rasul? Galatia 1 ayat 8 dan 9. Baca, ayo Pak, baca Pak. Ini dia baca. Nah, Galatia 1 ayat 8 dan 9. Bentar, ya biar Bapak yang baca. Teman saya Pak. Ayo Pak, baca Pak. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Tetapi sekalipun kami... Nah, siapa kami ini?
Tetapi sekalipun kami, siapa ini? Rasul Paulus dan teman-temannya, sesama rasul ya. Tetapi sekalipun kami, terus atau seorang malaikat dari sorga yang ya, memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Nah, berbeda dengan apa? Teruskan. Dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, kalau ada orang mengabarkan Injil berbeda dari Injil yang diberitakan Rasul, apa katanya? Mau dikutuk. Sayang dong, saya percaya Injilnya keliru. Percaya Injilnya bukan Injilnya Rasul. Sayang dong. Makanya di Alkitab tidak ada tempat denominasi itu, tidak ada. Denominasi itu kecelakaan sejarah ya. Apalagi dengan macam-macam ajaran itu tidak mungkin itu. Sebab ajaran Rasul itu satu. Ya. Terus aku ingatkan barang siapa malaikat dari surga ataupun siapa saja yang mengajarkan Injil yang berbeda dari yang kami beritakan, terkutuklah dia. Lah dari mana kita tahu Injilnya Rasul ini? Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima. Nah, sekarang dari yang kami beritakan menjadi kamu terima. Kamu di sini siapa? Orang Kristen Galatia. Orang Kristen Galatia itu siapa? Gereja yang didirikan para rasul, berarti gereja Rasulia. Jadi yang diberitakan Rasul itu sekarang dipelihara oleh gereja Rasulia, gitu loh. Imannya itu sekarang dipelihara oleh gereja Rasulia. Maka untuk menemukan ajaran Rasul harus kembali kepada gereja Rasulia itu, gitu. Bukan gereja-gereja modern yang sekarang ada dengan ajarannya yang aneh-aneh itu, yang macam-macam, yang baru-baru itu. 53.000. Kita harus kembali kepada ajaran yang adalah batu karang, yang di atasnya Kristus mendirikan gerejanya. Itulah sebabnya kita diingatkan, bukan ingatlah Luther, ingatlah Calvin, tidak. Kita diingatkan Yudas 1 ayat 17. Yudas 1 ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dulu telah dikatakan kepada kamu oleh Rasul Tuhan kita Yesus. Nah, tetapi kamu saudara-saudaraku kayak kekasih, ingatlah apa yang dahulu pernah dikatakan Rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti Alkitab sendiri menghimbau kita untuk mengingat ajaran Rasul. Kalau kita tidak ke sana, menurut Galatia 1:8, nanti terkutuk. Dan imannya Rasul itu iman yang sekali untuk selamanya. Coba siapa yang bawa gadget? Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama. Coba. Sebab terjemahan baru kata-kata itu hilang. Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama dari Yudas 1 ayat 3. TL ya. TL Yudas 1 ayat 3. Ini kan ada terjemahan lama. Hai segala kekasih. Ya ini nanti keras. Hai segala kekasihku, tak kalah aku menghabiskan usahaku menulis surat kepadamu dari hal keselamatan kita bersama-sama. Maka pada perasaanku terpaksalah aku menulis, akan mengingatkan kamu bersungguh-sungguh merebutkan iman yang sudah sekali bagi sekalian dikaruniakan kepada segala orang suci. Berebutkan atau memperjuangkan iman yang sekali bagi sekalian, atau bahasa sekarang yang sekali dan untuk selama-lamanya diberikan kepada orang kudus. Orang kudus nanti siapa? Gereja.
Berarti iman yang diberikan gereja dari zaman para rasul itu adalah iman yang sekali dan untuk selamanya, tidak pernah berubah. Dan ini yang harus diperjuangkan. Dan bahasa Yunani, kata Yunani adalah apax, A-P-A-X. Saya tidak tahu kenapa perjanjian baru itu, terjemahan baru itu hilang kata-kata itu. Sekali dan untuk selamanya itu sudah muncul. Padahal bahasa aslinya ada. Jadi iman yang harus direbutkan atau iman yang harus diperjuangkan adalah iman sekali bagi sekalian. Iman yang sekali untuk selama-lamanya. Iman itu yang diberikan oleh gereja. Berarti imannya para rasul tidak mungkin berubah. Sebab Roh Kudus yang berjanji untuk membimbing dan memelihara gereja. Kalau sampai iman itu berubah, berarti Alkitab bohong. Roh Kudus tidak bisa memelihara gereja. Ya. Jadi menurut ayat-ayat ini, iman yang benar itu adalah iman zamannya para, kembali pada iman rasul itu. Nah, jadi itulah yang Romo ingin Romo sampaikan. Mengapa sih harus ortodoks? Sebab ortodoks itulah iman gereja yang berasal dari zaman para rasul itu, yang imannya terbukti tidak berubah sekali dan untuk selamanya. Bagaimana kita tahu? Buktikan ajaran para bapak gereja dengan ajaran gereja ortodoks sekarang, tidak ada bedanya gitu loh. Kan ada murid-muridnya rasul, mamanya siapa? Ignatius. Dia meninggalkan 7 buah surat. Siapa yang Ignatius itu? Pengganti Petrus yang ketiga di gereja Antiokhia. Polikarpus. Polikarpus muridnya siapa? Yohanes. Irenaeus muridnya siapa? Polikarpus. Berarti cucu rohaninya Yohanes. Kalau kita kembali kepada orang-orang ini, kita tahu melacak kepada para rasul, oh ini ada penggantinya rasul, dan kita bisa membandingkan ajaran mereka dengan ajaran gereja ortodoks sekarang. Ternyata tidak beda. Bandingkan dengan ajaran kekristenan modern, nggak ada kesamaannya sama sekali gitu.